Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa, malam ini kita laksanakan pertemuan di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Ya, malam ini kita masuk pada materi korupsi dan perilaku koruptif. Ya, jadi materi malam ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yang sudah saya presentasikan dan sudah kita diskusikan, ya, berkenaan dengan mata kuliah ini. Kedepannya mungkin ada kelanjutan materi yang akan saya sampaikan di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Untuk malam ini materi tentang korupsi dan perilaku koruptif. Apa itu korupsi? Ya, jadi definisi korupsi berasal dari bahasa Latin. Ya, jadi korupsi itu artinya corruptio atau corruptus, berasal dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Semuanya itu mempunyai arti yang sama, yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ya, jadi korupsi ini adalah perilaku yang semuanya sudah masuk pada arti dari kejelekan, ya, keburukan yang tidak baik lah, ya. Jadi korupsi itu sesuatu hal yang tidak baik. Selanjutnya pengertian, ya, pengertian dari korupsi ada 3. Yang pertama adalah korup, yang artinya busuk, suka menerima uang suap atau disogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Ya, jadi korup itu mempunyai makna di sisi lain dari yang tidak baik tadi itu, tapi ada makna yang lain, yaitu seperti menerima uang sogok, ya, atau kita mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, tetapi kita gunakan untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Nah, itu arti dari korup. Yang kedua adalah korupsi. Nah, kalau korupsi ini dia adalah perbuatan yang busuk, jadi perbuatannya. Ya, ada beberapa macam perbuatannya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah koruptor. Artinya ini yang melakukan objeknya, ya, yang melakukan korupsi itu disebut dengan koruptor. Jadi ini adalah 3 pengertian dari makna dari korupsi. Selanjutnya adalah pendapat pakar, ya. Jadi kita di negara kita di Indonesia ini punya beberapa pakar, ya, beberapa pakar yang memang betul-betul menjadi salah satu aktivis anti korupsi. Ya, salah satunya ini adalah menurut Zainal Abidin. Ya, menjelaskan korupsi itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah korupsi adalah suatu perilaku. Ya, jadi korupsi itu kalau bukan perilaku bukan korupsi namanya. Ya, jadi pasti dilakukan korupsi itu. Yang kedua adalah perilaku tersebut adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ini jelas, ya. Jadi perilaku korupsi ini salah satunya dilakukan oleh pimpinan ataupun oknum pimpinan di suatu lembaga pemerintahan, di suatu lembaga perusahaan, ya. Jadi
memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi yang seharusnya bukan wewenang dia, atau yang seharusnya bukan bukan milik dia, ataupun bukan seharusnya yang dia lakukan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan wewenang dan kekuasaan. Nah, itu masuk dalam kategori perilaku korupsi. Yang ketiga adalah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau misalnya oknum pimpinan kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintahan, atau misalnya pimpinan di sebuah perusahaan itu melakukan korupsi dengan memberikan keuntungan pribadi atau kelompoknya, ya jelas. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin ataupun seorang kepala daerah, baik itu kepala dinas dan segala macam, itu memanfaatkan kepemimpinan dia, kekuasaan dia untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ya, jadi tidak melalui suatu sesuatu yang memang betul-betul sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya. Yang keempat adalah melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Ya, jadi perilaku korupsi ini dilakukan seseorang sudah pasti ya menyimpang dari norma ataupun moral kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun korporasi-korporasi swasta. Nah, ini jelas, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa memang lembaga-lembaga pemerintahan itu, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di sekitar kita, itu memang perlu pengawasan yang ketat, ya, dari LSM, dari aktivis-aktivis penggiat anti korupsi, ya, menjadi suatu pengontrol, ya, mengontrol pemerintah supaya tidak melakukan korupsi. Begitupun dengan korporasi-korporasi swasta. Tapi memang di korporasi swasta ini agak begitu sulit untuk kita masuk dalam perusahaan tersebut dibanding dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya, nah ini menurut Amin Rais, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Amin Rais, ya, mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama adalah korupsi ekstorsif, ya, berupa sogokan yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa. Nah, ini sudah sering terjadi, sudah ada beberapa yang diproses ya di Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Jadi penguasa tersebut atau kepala daerah tersebut melakukan sesuatu hal yang melanggar undang-undang, ya, dengan memanfaatkan jabatannya sebagai kepala daerah untuk menguntungkan sebuah perusahaan ataupun pengusaha supaya bisa berusaha tapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya misalnya, ada satu kepala daerah yang memberikan izin kepada salah satu pengusaha untuk membuka resort, ya, resort di pantai, tetapi dalam salah satu peta di Kementerian Kehutanan itu masuk dalam kategori hutan lindung, ya, masuk kategori hutan lindung. Namun kepala daerah tersebut tetap melaksanakan ataupun memberikan izin kepada pengusaha tersebut untuk membuka resort. Nah, ini salah satu bentuk pelanggaran. Masih timbul pertanyaan di situ, kenapa kepala daerah tersebut memberikan izin? Ada apa? Nah, disitulah mungkin
aparat penegak hukum, APH bisa masuk untuk menyelidiki hal tersebut karena sudah melanggar undang-undang. Ya. Yang kedua adalah korupsi manipulatif, ya, yaitu permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif dan legislatif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ya, jadi ini lebih kepada masuk ke ranah eksekutif dan legislatif, ya. Karena pembentukan undang-undang dan pengesahan undang-undang itu di legislatif, dan yang menjalankan undang-undang itu, peraturan perundang-undang itu ada eksekutif. Jadi memang ini kedua masuk kedua lembaga pemerintahan ini bisa berbahaya, ya, bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah korupsi nepotistik, ya, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan. Nah, ini kalau bahasa yang bahasa awamnya itu nepotisme. Nepotisme. Jadi dia melakukan sesuatu hal yang memang menguntungkan keluarganya dulu atau pertemanannya, atau ada ikatan, tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Contohnya misalnya ada sebuah lelang proyek, yang mana lelang proyek tersebut salah satunya adalah salah satu CV atau perusahaan adalah keluarga dari kepala daerah tersebut. Nah, menanglah keluarga kepala daerah tersebut. Nah, itu masuk dalam kategori korupsi nepotistik atau nepotisme. Yang keempat adalah korupsi subversif, ya. Korupsi subversif. Mereka yang merampok uang negara secara sembarangan dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Ya, jadi memang keuntungan pribadi seseorang ataupun penguasa ataupun kepala daerah, pimpinan-pimpinan pemerintahan itu menjadi menjadi sorotan, ya, menjadi perhatian khusus, ya, dari APH, para penegak hukum. Makanya untuk sampai saat ini setiap pejabat daerah itu wajib melaporkan harta kekayaannya, ya, namanya LHKPN. Itu dilaporkan, itu berperiodik setiap tahun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini untuk apa, ya? Ini untuk memberikan semacam ikatan ataupun kayak semacam inilah kepala pejabat-pejabat pemerintah ini bisa tahu, ya, kalau misalnya hartanya itu berasal dari mana, ya. Artinya kan ketika dia mempunyai gaji, ketahuan misalnya, kok bisa dalam 1 tahun menjadi anggota DPRD, kekayaannya meningkat beberapa kali lipat. Nah, itu salah satu jalan keluar untuk mencegah daripada kelakuan yang kelakuan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Ya, bentuk-bentuk korupsi ini ada beberapa macam. Ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, ya. Jadi ini memang bentuk-bentuk korupsi yang hampir di setiap bentuknya ini ada dalam lingkungan pemerintahan, ya. Contohnya misalnya benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa ketika ada proyek lelang, ya, jadi diutamakan keluarganya ataupun pertemanannya, itu masuk dalam bentuk korupsi. Atau misalnya suap menyuap. Nah, suap menyuap ini ketika ada kepentingannya diberikanlah uang untuk meloloskan misalnya izinnya, atau misalnya memberikan izin suap menyuap, ya.
Atau misalnya pemerasan. Nah, pemerasan ini mungkin lebih ekstrim karena masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan tindak pidana kriminal, ya, karena ada pemerasan, itu lebih kepada kekerasan juga. Ya, ada gratifikasi. Nah, gratifikasi ini mungkin plus minus, ya. Artinya bukan plus minus, 11-12 di apa dengan hadiah, gratifikasi dan hadiah, ya, karena semua pemberian yang memang betul-betul. Nah, cuman tergantung niat dari pemberiannya. Kalau misalnya gratifikasi itu diberikan ketika ada sesuatu hal yang diinginkan pada seorang tersebut. Tapi sebelumnya, gitu. Misalnya ada pengadaan lelang suatu proyek, tahu-tahu sering ngopi dengan panitia lelangnya, bahkan sering ngasih hadiah dan segala macam, ya menanglah dia. Tapi kalau hadiah itu diberikan setelah misalnya tadi kalau lelang proyek, setelah lelang proyek tersebut, ya, misalnya memberikan ucapan terima kasih. Nah, itu boleh tanpa ada kesepakatan di awal, ya. Nah, kalau misalnya ada kalau misalnya ada kesepakatan di awal, itu masuk dalam kategori suap menyuap. Ya, kalau gratifikasi itu sebelum misalnya mengadakan lelang, sering memberikan hadiah dan segala macam, ya mungkin memang tidak ngomong, memang tidak menyampaikan, tapi secara tidak langsung itu sudah menyampaikan. Artinya, tolong dong, tolong saya, ini ada PT saya begini-begini dan segala macam. Ya, terus selanjutnya perilaku koruptif. Nah, ini perilaku koruptif beda dengan korupsi, ya. Ini perilaku koruptif lebih kepada perilaku yang tidak melanggar undang-undang, akan tetapi lebih kepada cikal bakal terjadinya korupsi ataupun perilaku korupsi untuk kedepannya. Jadi perilaku koruptif ini memang sudah harus dirubah ataupun sudah harus diberikan pengetahuan, diedukasi kepada lingkungan kita, termasuk juga kepada kawan-kawan mahasiswa di awal-awal semester misalnya. Makanya mata kuliah pendidikan anti korupsi ini di semester 2 ataupun semester 3. Ya.